Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini semua sudah lengkap, tidak ada terkecuali yang tidak datang. Semua datang. Oke, Bapak lupa. Kesempatan pada pagi hari ini Bapak ingin memberi materi pembelajaran kita perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ternyata tidak hanya itu saja melawan, tidak hanya pendidikan Pancasila dan mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia. Ternyata di pas apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menjelaskan arti perjuangan melawan penjajah. Yang kedua, menyebutkan tokoh. Yang ketiga, menjelaskan bentuk perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Yang keempat, menunjukkan sikap menghargai jasa para pahlawan. Yang kelima dan terakhir, meneladani sikap cinta tanah air dan persatuan. Nah, penjajah adalah tindakan suatu bangsa atau negara yang menguasai dan mengeksploitasi bangsa atau negara lain untuk memperoleh keuntungan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kekuasaan. Nah, jadi pada masa dulu penjajah Indonesia ingin memperoleh Indonesia ingin memperoleh keuntungan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kekuasaan seperti rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah apa aja? Terus? Nah, itu nilainya harganya tinggi. Contohnya Bapak kasih contoh ya. Opung Bapak kan Bapak pernah bilang Opung Bapak nanti bagi anak. Dia hanya bisa menghidupkan anak-anaknya dengan menjual lada. Mahal lada dan salah satu. Sekarang aja dulu ya kan? Itu mahal. Nyari 10.000 bagi mereka itu susah. Kalau kalian nggak susah, kalian 10.000 orang. Oh ya, kalau kalian sendiri, kalau kita nggak susah. Nah, itu ya. Indonesia memiliki kekayaan alam, yang melimpah seperti rempah-rempah hasil pertanian dan hasil tambang. Nah, Bapak mau tanya sama saya, siapa yang ingin menjadi tambang? Menjadi tambang, ya ditambang lah seperti kayak di Freeport, terus kayak di banyak di tambang. Nah, terus saya tersebut menarik bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Awalnya mereka berdagang, tapi kemudian berusaha menguasai wilayah Indonesia dan melakukan penjajahan. Ternyata bangsa luar negeri juga ya, yang awalnya ingin berdagang, rupanya memiliki niat yang tidak baik pada bangsa Indonesia. Ya kan, seperti awalnya berdagang, rupanya kemudian ingin menguasai. Nah, bangsa yang menjadi Indonesia antara lain seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang. Perhatikan, itu yang pernah menjajah Indonesia. Nah, terus perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Pertama, perlawanan terhadap Portugis. Beberapa kerajaan yang melawan Portugis, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Ternate. Nah, pada waktu kemarin pembelajaran pendidikan Pancasila, Bapak berposisi berkata bahwasannya bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda ini masih memiliki masa penjajahan, terutama dalam sistem kerajaan. Kenapa Bapak bilang sistem kerajaan? Jadi dulu sebelum ada Hindia Belanda, pada masa bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, Indonesia ini masih namanya Nusantara. Nah, ketika Belanda datang, baru diubah Hindia Belanda, baru masuk Jepang pada masa Jepang.
itu masih sistem kesultanan, sistem keraton. Nah, yang lain sudah sistem pemerintahan. Makanya di Jogja gubernurnya yang memilih itu yang ada di keraton Jogja. Jadi misalnya si A menjadi gubernur. Nah, yang berhak menjadi gubernur selanjutnya anaknya dari gubernur A. Nggak boleh orang lain, harus dari keturunan sultan. Nah, makanya tujuan perlawanan adalah mempertahankan wilayah dan perdagangan rempah-rempah. Jadi ingat, Indonesia kaya karena rempah-rempah. Makanya kalau kalian melihat peta Indonesia, ternyata lebih luas negara Indonesia dibanding negara lain. Hanya negara Indonesia masih negara berkembang. Terus perlawanan terhadap Belanda. Belanda menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Banyak tokoh dan daerah yang melakukan perlawanan, antara lain Pangeran Diponegoro memimpin perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Tuanku Iman Bondol memimpin perang Padri di Sumatera. Nyai Dian memimpin perlawanan rakyat. Sultan Hasanuddin melawan Belanda di Pattimura memimpin perlawanan rakyat terhadap Belanda. Jadi ingat, walaupun Belanda lama menjajah kita, tetapi dari 5 tokoh ini memiliki hati untuk melawan Belanda agar tidak lama menjajah Indonesia. Yang ketiga, perlawanan terhadap Jepang, dan Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Sebentar waktunya. Meskipun awalnya disambut baik, Jepang ternyata melakukan penindasan terhadap rakyat. Ternyata niatnya tidak baik juga. Walaupun disambutnya baik, ternyata melakukan penindasan terhadap rakyat. Bentuk perlawanan terhadap Jepang, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Ada sini Supriyadi namanya? Yang ketiga, gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah yang dilakukan para pejuang Indonesia. Gerakan bawah tanah bukan berasal dari tanah, terus dari tidak. Ada ilustrasi dikatakan gerakan bawah tanah. Terus apa aja faktor kegagalannya? Perjuangan sebelum kebangkitan nasional. Perjuangan masih bersifat kedaerahan. Dan ketiga, kurangnya persatuan antar daerah, persenjataan yang kalah modern, politik adu domba atau defeat et impere yang dilakukan oleh Belanda. Nah, jadi kita perhatikan misalnya ini. Jadi dalam 5 faktor ini yang menjadi kegagalan pada masa dulu. Kurangnya persatuan antar daerah, karena setiap daerah memiliki pemimpin yang berbeda. Ada daerah ingin bergabung dengan Belanda, ada daerah ingin masih mengikuti mempersatukan negara Indonesia. Terus persenjataan yang kalah modern. Ya, kalau di luar negeri pada masa dulu dari bangsa-bangsa lain datang, mereka masih maju modernitas. Kalau kita tidak, makanya senjata pertama kali yang digunakan adalah senjata bambu. Nah, politik adu domba. Sekarang masih ada juga politik adu domba. Nah, nanti kalian akan mempelajari di kelas 6 atau di SMP. Politik adu domba misalnya. Pak, boleh adu domba itu? Hasilnya seperti gini. Kita katakan si Al-Ghazali dari ketua umum PSI. Dipatah dari ketua umum Partai Demokrat. Rupanya dapat akses dari PDIP.
dulu. Iya juga ya. Nah, itulah namanya adu domba atau yang awalnya agak baik sama pacar ternyata main api dia ingin merebut kekuasaan ketua umum. Sekarang lagi. Nah, kebangkitan nasional kesadaran untuk bersatu mulai tumbuh dengan berdirinya organisasi-organisasi nasional seperti Utomo, Serikat Islam dan Perhimpunan Indonesia. Perjuangan dilakukan secara persis saja tetapi suara karena perjuangan tidak lagi dilakukan secara persis saja tetapi juga melalui pendidikan organisasi dan diplomasi. Nah, pendidikannya banyak seperti Bapak bilang kata ini pendidikan perempuan dan diajar negara, pendidikan keseluruhan ala organisasi yang ada di diplomasi. Nah, dampak perjuangan bangsa Indonesia yang pertama meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan semangat nasionalisme dan mendorong ada organisasi pergerakan nasional, dan terakhir mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi inilah dampak perjuangan bangsa Indonesia. Jadi kalian bisa perhatikan ya, meningkatkan rasa persatuan, menumbuhkan semangat, mendorongnya lakunya organisasi pergerakan nasional, mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan pada 17 Agustus. Terus nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diteladani. Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah, berani membela kebenaran, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, semangat persatuan dan kesatuan. Inilah nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diteladani. Apa sih kesimpulannya, Pak? Nah, sebelum Bapak menyimpulkan ini ada yang mau ditanya? Tanya. Sudah paham? Sudah. Kesimpulannya adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah merupakan usaha yang dilakukan oleh rakyat dan para pahlawan untuk mempertahankan tanah air serta memperoleh kemerdekaan. Perlawanan dilakukan terhadap berbagai bangsa penjajah seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Meskipun banyak perjuangan yang mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan, semangat pantang menyerah dan cinta tanah air terhadap terjaga. Melalui persatuan dan kerjasama, seluruh rakyat bangsa Indonesia akhirnya berhasil meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kalian harus mengambil jasa para pahlawan dengan menjaga persatuan, mencintai tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan belajar serta berbuat hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi ingat, kalian itu harus menghargai jasa pahlawan, para pahlawan yang telah merebut kembali kekuasaan Indonesia dari penjajah, yaitu melalui persatuan, mencintai tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan belajar. Nah, tugas individu halaman 55 bagian 3. Langsung jawab aja ya, karena waktu kita mepet.
Oke, semua sudah ya. Jadi yang belum PR. Nah, jadi kesempatan PR ya, yang belum siap ya. Jadi kuliah besok. Nah, materi kita sampai sini aja. Bapak harap untuk kedepannya semua kalian semakin semangat belajar karena inilah akhir